Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah dari D4 Akuntansi Keuangan 3A, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah manajemen strategik mengenai kepemimpinan strategik. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Apa itu kepemimpinan strategik? Kepemimpinan strategik adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan organisasi dalam menghadapi perubahan jangka panjang. Artinya, seorang pemimpin strategik memiliki visi yang jelas yang tidak hanya memikirkan bagian tertentu, tapi memimpin dengan melihat keseluruhan sistem organisasi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang besar. Selanjutnya, ada peran dan tanggung jawab pemimpin strategik. Seorang pemimpin strategik bertanggung jawab untuk memandu organisasi melewati perubahan yang terus berlangsung. Seorang pemimpin harus mampu mengelola transisi, mengarahkan strategi, dan tetap menjaga stabilitas organisasi dalam tugasnya. Pemimpin tidak hanya mengatur, tetapi juga menginspirasi dan memengaruhi cara orang berpikir serta bertindak. Kemudian, selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam kepemimpinan strategik. Apa saja sih unsurnya itu? Yang pertama ada struktur industri, tingkat persaingan, budaya organisasi, serta karakteristik internal perusahaan seperti sumber daya dan usia organisasi. Lalu, selanjutnya ada kompetensi yang harus dimiliki pemimpin. Pemimpin strategik dituntut untuk memiliki berbagai kompetensi, seperti kemampuan berpikir kreatif, membangun relasi, menyelesaikan masalah, dan bekerja lintas budaya. Selanjutnya ada tim manajemen puncak dan pasar tenaga kerja. Keberhasilan kepemimpinan strategik sangat bergantung pada tim manajemen puncak. Tim ini terdiri dari para manajer utama yang menyusun dan melaksanakan strategi. Kombinasi keahlian dari dalam dan luar perusahaan menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan ide baru. Hal ini sangat cocok agar perusahaan dapat terus berkembang pesat. Pemilihan pemimpin dapat sangat memengaruhi arah strategi organisasi. Pembahasan selanjutnya ada etika, budaya, dan pengendalian organisasi. Pemimpin yang etis akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan penuh rasa hormat. Budaya organisasi yang baik akan mendorong inovasi dan kerja tim. Hal ini membuat tim menjadi lebih kompak dalam melakukan pekerjaannya dan dapat dengan mudah untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, pengendalian organisasi yang seimbang antara pengawasan keuangan dan pengawasan strategis akan membantu perusahaan untuk tetap adaptif namun stabil. Contoh praktiknya dalam inovasi bisnis logam. CV Sabaru menjadi contoh nyata bagaimana kepemimpinan strategik dapat membawa perusahaan lokal ke pasar internasional dengan riset, inovasi, dan kerjasama dengan berbagai lembaga. Perusahaan ini berhasil menciptakan produk yang bernilai tinggi dan dikenal dengan luas di luar negeri. Lalu, bagaimana sih kepemimpinan dari masa ke masa? Kepemimpinan di abad 21 sangat berbeda dengan abad sebelumnya. Kini pendekatannya lebih fleksibel, inspiratif, dan berbasis kerjasama. Karyawan dipandang sebagai mitra strategis, bukan hanya pekerja. Organisasi dituntut untuk cepat beradaptasi dan menciptakan nilai melalui inovasi. Ada satu kalimat motivasi, it is better to be first than to be better. Pemimpin harus jadi pelopor, bukan hanya yang terbaik.
Itu saja yang bisa dipaparkan dari materi kali ini tentang kepemimpinan strategik. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.